materi pokok kerendahan hati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Baik, luar biasa. Hari ini semua sehat-sehat. Terima kasih. Oke, anak-anak Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran pada saat ini, kita awali dengan bernyanyi dan berdoa. Yesus sayang padaku. Semua tahu? Tahu, Pak. Ya, berdiri supaya lebih semangat. Yesus sayang padaku. Semua hafal? Oke. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita bersama menghadapkan dan doa kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami terima kasih Bapa, sekarang kami akan memulai pelajaran kami dari komunitas kami hingga pelajaran kami boleh dan sehingga Bapa yang dalam semen kami, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Kita akan mulai salam PPK. Silakan yang memimpin dipersilakan. Semua bangun berdiri. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, sehat, serta religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, insya semakin depan. Yes, 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 oke. Silakan duduk. Baik. Baik anak-anak, Pak akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Mohon perhatikan ya. Alfonsus ada. Angelina, Beni, Alfa, Davina, hadir. Darwin, Adik Pak. Dimas, Adik Pak. Dona, Adik Pak. Whitson, Adik Pak. Venciana, Adik Pak. Magel, Adik Pak. Mayirna, Adik Pak. Obidin, Adik Pak. angkat tangan. Ondriani, Adik Pak. Pai, Adik Pak. Randy, Adik Pak. Revisten, Adik Pak. Rizky, Adik Pak. Satri, Adik Pak. Yosin. Adik Pak. Semua sudah? Sudah Pak. Ya, dua orang yang apa ya? Ya Pak. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan materi kita saat ini. Ada yang masih ingat materi minggu lalu Ada. tentang Pelestarian alam. pelestarian alam? Ya. Baik, minggu ini kita akan memulai materi kita. Sebelumnya Pak akan menyampaikan KD, indikator dan tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Baik. Yang pertama itu kompetensi dasar. Yang pertama menghayati arti sikap rendah hati mengacu pada kitab 1 Petrus 5 ayat 5b. Kemudian yang kedua itu indikator yang kedua menjelaskan arti rendah hati mengacu pada 1 Petrus 5 ayat 5b. Yang berikut adalah indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu menjelaskan ciri-ciri orang rendah hati dan
bagaimana kerendahan hati. Yang kedua, menyebutkan bagaimana ciri-ciri kerendahan hati. Yang ketiga adalah menceritakan bagaimana. Nah, tujuan dari pembelajaran kita saat ini adalah setelah selesai pembelajaran ini maka anak-anak dapat menjelaskan arti rendah hati. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah anak-anak mampu menjelaskan ciri-ciri orang yang rendah hati. Baik. Coba silakan satu orang anak membaca bahan Alkitab yang akan menuntun kita pada saat ini dari pertama Petrus 5 ayat 5b. Silakan. Yang keras ya. Pertama Petrus 5 ayat 5b. Berikut, gembalakanlah kawan domba Allah. Ayat 5b. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menyertai orang yang menjongkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Baik, terima kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk menuntun kita pada pembelajaran saat ini. Ya, silakan anak-anak perhatikan di depan. Jelas gambarnya? Ya, silakan anak-anak mengamati gambar di depan. Sudah? Kalian mengamati gambar itu, kemudian kalian bisa mengomentari. Ini gambar tentang apa? Sudah? Ini gambar tentang apa? Kemudian gambar yang kedua, kerendahan hati. Ini sikap apa? Sikap sedang baik. Semua sudah pernah melakukan sikap rendah hati? Ada bisa jelaskan makna kerendahan hati? Ada yang tahu makna kerendahan hati? Yang mau jawab silakan. Makna kerendahan hati. Silakan berdiri. Yang mau jawab silakan. Ya, silakan. Angkat tangan. Ya, silakan. Ya, kerendahan hati artinya takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Ya, saya mau tahu akan Tuhan, menggantungkan hidup pada Tuhan. Sudah. Ada yang lain lagi? Ada yang tahu makna kerendahan hati? Silakan berdiri. Taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. Ya, taat kepada Tuhan, melakukan perintah atau ajarannya. Ada lagi? Silakan. Siapa lagi? Makna kerendahan hati. Randy, oh ya, silakan. Menghindari pemenahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri. Ya, tidak menyombongkan diri. Itu makna kerendahan hati. Kemudian yang berikut lagi. Silakan. Menghargai kelebihan orang lain. Baik, tepuk tangan untuk teman-teman kita tadi. Ya. Itu adalah makna dari kerendahan hati. Yang berikut lagi. Menghindari kelemahan diri. Ya, harus menyadari akan kelemahan kita punya diri. Jangan kita merasa bahwa kita punya diri itu sudah hebat, tapi harus merasa bahwa kita ini punya kelemahan juga. Yang lain lagi, ada lagi? Silakan. Tidak sombong. Baik, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Berikut lagi. Yang berikut itu tadi makna kerendahan hati. Ada yang tahu
talenta yang Tuhan berikan untuk menolong sesama. Ya, contohnya apa? Kita berdoa kasih ke orang lain. Kita punya talenta berdoa. Kita pun talenta bernyanyi di gereja atau di sekolah. Contohnya kita pun talenta karena kita pintar matematika. Kita bisa bantu teman-teman yang tidak bisa matematika. Itu talentanya yang Tuhan berikan. Berikut lagi, ciri-ciri yang berikut. Silakan, siapa lagi? Silakan, yang mau silakan berdiri. Ya. Menghargai kelebihan orang lain. Ya, menghargai kelebihan orang lain. Tepuk tangan dulu. Sampai di sini sudah menghargai kelebihan orang lain. Semua sudah menghargai? Sudah. Jadi, contoh di dalam kelas ini ada yang pintar matematika, kita harus menghargai seperti itu. Atau dia pintar bahasa Inggris, ya sudah kita harus menghargai dia seperti itu. Yang berikut lagi, ada yang tahu lagi? Silakan. Silakan. Keras, keras. Iya. Ya, menghindari pemegahan diri, tidak boleh bermega. Seperti itu. Dia bermega artinya dia tiap hari dia sombong di sekolah. Ada yang sombong di sekolah? Ada. Harus bertobat sudah. Harus tidak boleh bermega-mega. Kita harus apa? Harus rendah hati. Itu yang penting. Jadi kita sebagai anak Tuhan kita harus belajar dari makna kerendahan hati untuk kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Kemudian yang kedua itu kita harus belajar ciri-ciri kerendahan hati itu untuk kita menjadi orang-orang Kristen yang baik. Baik, sampai di sini Pak memberikan waktu kepada anak-anak untuk mengerjakan tugas. Nah, tugas ini kalian akan bagi kelompok dan kalian akan mengerjakannya. Setelah kalian mengerjakan, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ingat bahwa setiap kelompok harus menyelesaikan tugas dan mendapatkan nilai 70. Kalau berhasil mendapatkan nilai 70, maka harus tuntas. Bisa mengerti? Oke, kita akan bagi kelompok. Satu kelompok berapa? 5 orang. Ya, silakan hitung dari sini. 1, sampai 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1. Yang nomor 1 silakan kamu nomor 1. Yang nomor 2 silakan kamu nomor 2. Ya, baik. Tugas kelompok yang harus kalian selesaikan adalah yang pertama, sebutkan makna kerendahan hati. Silakan. Masing-masing kelompok catat. Kemudian nomor yang kedua, sebutkan ciri-ciri kerendahan hati. Sudah? Kelompok 1 sudah? Yang soal nomor 1, sebutkan makna kerendahan hati. Nomor 2, sebutkan ciri-ciri kerendahan hati.
Jawabannya jelas. Ada yang mau bertanya? Pas. Ya. Nomor 2. Silakan. Ciri-ciri kebenaran hati. Menggantungkan. Taat kepada Tuhan yang melakukan perintah ajarannya, berani mengerahkan menyombongkan diri, menghargai kelebihan orang lain, menyadari kemampuan diri, menghargai keindahan yang tinggal menjadikan dan dipakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas gereja, bersedia menolong orang lain dengan tulusnya dan keaslian. Baik, tepuk tangan dulu. Ya, kelompok 3. Baik, kelompok 3. Jelas toh? Ada yang mau tanya? Iya, silakan. Ya. Ini dari kelompok berapa yang bertanya? Kelompok 4 bertanya. Kerendahan hati itu seperti apa? Kerendahan hati artinya menolong orang yang sedang kesusahan. Ya. Menolong orang yang dalam keadaan susah. Pas jawabannya? Pas. Tepuk tangan dulu. Ada yang bertanya lagi? Ada bertanya? Pas? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tugasnya sebentar nanti dikumpulkan untuk Pak kasih nilai. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, kelompok 1 duluan. Ya. Tepuk tangan dulu, kasih semangat. Kelompok 1, kasih semangat kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Nasir. Dimas 2, ya, tepuk tangan. Silakan. Kerendahan hati erat kaitannya dengan pemahaman tentang siapakah manusia. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Kalau seorang mampu melakukan sesuatu dengan baik, maka pasti ada orang lain juga yang mampu melakukannya sama baiknya dengan dirinya, bahkan dapat melebihi dirinya. Baik, tepuk tangan dulu. Ada bertanya kan? Ada bertanya? Tidak. Ya, silakan lanjut nomor 2. Ciri-ciri kerendahan hati. 1. Takut akan Tuhan dan menggantungkan diri hidup padanya. 2. Taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. 3. Menghindari pemegahan diri sendiri, tidak menyombong diri. 4. Menghargai kelebihan orang lain. 5. Menyadari kelemahan diri. 6. Menghargai talenta yang Tuhan berikan pada dan dipakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. 7. Bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, ada yang bertanya? Silakan. Menghargai kelebihan orang adalah Menghargai kelebihan orang itu bagaimana? Ya, itu kelompok 3 pertanyaan. Silakan jawab. diulang. Iya. Menghargai kelebihan orang itu bagaimana? Coba kalian jelaskan kelebihan ini. Menghargai kelebihan orang lain bagaimana? Ya, ada yang kelompok lain bisa jawab? Kelompok lain mau bantu jawab? Kelompok lain ada yang bantu jawab? Ya. Menghargai kelebihan orang lain artinya
dia bisa matematika atau dia bisa bahasa Inggris, kita tidak boleh cemburu. Kita juga harus berusaha belajar untuk bisa sama dengan dia, supaya kita jangan harus menghargai dia pun kelebihan seperti itu ya. Ada yang mau jawab kan? Pas? Pas. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, silakan. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah? Silakan, maju. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Memperkenalkan diri, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami presentasikan hasil diskusi kami. Kami juga akan perkenalkan nama kami. Nama saya Ubilina dan sebutan saya Tiara Atalani. Bisa bilang saya. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan. Makna kerendahan hati. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Kalau seseorang mampu melakukan sesuatu dengan baik, maka pasti ada orang lain juga yang mampu melakukannya sama sebaiknya dengan dirinya, bahkan dapat melebihi dirinya. Baik, jawabannya sama dengan kelompok yang lain. Tepuk tangan dulu. Nomor berikut. Nomor berikut. Ciri-ciri kerendahan hati. 1. Takut akan Tuhan dan melangsungkan hidup kepadanya. 2. Taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau aturannya. 3. Menghindari penegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri. 4. Menghargai kelebihan orang lain. 5. Menyadari kelemahan diri. 6. Menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain dan Partisipasi berpartisipasi dalam komunitas gereja. gereja. 7. Bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada yang mau tanya? Pas? Ya, silakan dulu tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami seperti bagaimana itu. Perkenalkan, nama kami. Saya pertama lainnya. Sampaikan saya. Ada malu saya sampaikan saya. Ada tempat
Silakan jawab. Tentu saja berbeda dengan hati adalah sikap yang dapat menunjukkan dalam kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh keterbatasan. Karena itu manusia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ya, tepuk tangan dulu. Pas jawabnya? Berikut lagi di belakang. Silakan berdiri bertanya. Menyadari kelebihan diri kita adalah Menyadari kelebihan diri kita adalah Jadi pertanyaannya bilang menyadari kelemahan diri kita adalah begitu. Jadi pertanyaan ini, apa yang dimaksud dengan kelemahan diri? Silakan jawab. tidak menemukan diri Ya, atau merasa tidak sempurna. ya. Dia jawabnya bahwa tidak menyembuhkan diri dan tidak merasa bahwa diri itu sempurna. Berarti dia merasa bahwa hidupnya ini adalah anugerah Tuhan, jadi harus bersyukur, harus rendah. Ya, tepuk tangan dulu. Cukup jawab pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Takut akan Tuhan seperti Takut akan Tuhan itu seperti apa? Ini pertanyaan. Seperti apa? Takut akan Tuhan seperti apa? Takut Tuhan seperti ikut gereja, ibadah dan lain-lain. Iya. Takut akan Tuhan berarti kita harus pergi gereja, harus rajin beribadah. Tepuk tangan dulu. Betul. Ya. Cukup ya. Cukup Kakak. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Dari hasil yang diberikan ini dari kelompok 1 sampai kelompok 5, kelompok 1 Pak memberikan nilai 100, tepuk tangan. Kelompok 2 juga 100, tepuk tangan. Kelompok 3 100, tepuk tangan. Kelompok 4 100, tepuk tangan. Kelompok 5 juga 100. Jadi semua bisa menuntaskan materi atau pelajaran pada saat ini. Baik, kita akan menyimpulkan hasil dari diskusi kita saat ini. Tadi ada pertanyaan apakah rendah hati sama dengan rendah diri? Tentu saja berbeda. Rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh keterbatasan. Karena itu manusia bergantung sepenuhnya pada Allah. Implikasinya adalah menuruti perintahnya serta tekun berdoa dan membaca Alkitab. Menghargai teman, sesama, mengakui kelebihan orang lain dan kelemahan diri sendiri, tidak membanggakan diri ya. Sedangkan rendah diri adalah perasaan di mana seorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan orang lain. Jadi itu ada perbedaan. Jadi ini silakan catat tugasnya untuk minggu depan kalian kerja di rumah, silakan catat. Menulis refleksi tentang kerendahan hati dalam berteman. Silakan tulis. Sudah? Sudah catat semua? Baik. Coba perhatian dari kesimpulan dan materi kita saat ini.
Kerendahan hati memperoleh penekanan utama dan ajaran Yesus. Ia tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip kerendahan hati, namun ia mempraktikannya. Ya, kita belajar dari Yesus bahwa Yesus mengajar kerendahan hati dengan cara mempraktikkan kepada sesama, menolong sesama yang dalam keadaan susah, yang sakit, yang lemah, dia memberikan kekuatan. Ia mengajar sekaligus menjadi panutan dalam hal kerendahan hati. Yesus selalu mengakui kebesaran Allah Bapanya. Ia melayani murid-muridnya dan memanggil mereka sahabat. Manusia rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri, serta tidak pernah meremehkan orang lain. Sebaliknya, mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Harus merendahkan diri di hadapan Allah. Demikian materi kita sampai di sini. Kita akan menutup kegiatan kita dengan berdoa. Silakan. Satu, Randy, silakan. Mari di sini. Amin. Baik, sampai jumpa minggu depan. Selalu